Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat berkumpul di tempat-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengar sabda firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan isi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Begitupun juga pemirsa Nusantara TV. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di Minggu Septuagesima ini tertulis di dalam kitab Nabi Yeremia. Pasalnya yang ke-17, dimulai ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tahta kemuliaan agung sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya Tuhan, pengharapan Israel. Semua orang yang meninggalkan Engkau akan mendapat malu. Orang-orang yang menyimpang darimu akan ditulis di debu tanah. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan, sumber air yang hidup. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah puji-pujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di mana firman Tuhan itu? Biarlah itu terjadi. Aku sendiri tidak pernah mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak menginginkan hari malapetaka. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya nyata di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kengerian bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku mendapat malu, tetapi janganlah aku dipermalukan. Biarlah mereka ketakutan, tetapi janganlah aku dibuat takut. Datangkanlah hari malapetaka atas mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, begitupun juga para pemirsa Nusantara TV. Pernahkah dalam hidup kita berada pada suatu posisi yang sangat rendah, suatu posisi yang sangat di bawah, suatu posisi yang membuat kita hampir putus asa, atau bahkan sampai putus asa. Bahkan sampai kita mengatakan bahwasannya kita sudah menyerah. Bahkan kita mengatakan bahwa saya sudah selesai. Karena beratnya sebuah masalah itu. Tentu banyak dari kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang berjuang untuk keluar dari titik terendah ini. Tetapi ada orang yang pasrah. Tetapi apakah yang mau kita imani sebagai orang Kristen? Yang pasti sebagai orang Kristen, kita mengimani untuk hidup yang berjuang, untuk hidup yang mengharapkan Tuhan sebagai jawaban atas keputusasaan kita ini. Bagaimana harapan kepada Tuhanlah yang menjadikan kita untuk bisa keluar dari titik masalah yang kita alami. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, inilah yang dirasakan Nabi Yeremia. Bagaimana dalam perjalanan hidupnya menjadi nabi, ia selalu merasakan kepahitan. Ia selalu merasakan ratapan akan perbuatan bangsa Israel. Yang kita tahu
Bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang kita tahu bahwa bangsa itu bangsa yang keras hatinya. Yeremia selalu meratap, Yeremia selalu menangis tiada henti karena perbuatan bangsa itu yang tidak sadar akan dosa mereka. Bisa kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudara, dari Yeremia pasal yang ke-17. Bagaimana Nabi Yeremia terus memberitakan firman Tuhan kepada bangsa itu, supaya bangsa tersebut sadar akan dosa-dosa mereka. Dosa-dosa mereka yaitu adalah dosa-dosa yang meninggalkan Tuhan dan membuat penyembahan berhala. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, penyembahan berhala ini pun sampai saat ini melekat di kehidupan orang Kristen. Banyak dari antara kita yang mengatakan bahwa saya mengikut Tuhan, saya adalah orang Kristen yang sejati, saya adalah orang Kristen yang betul-betul menghidupi Yesus Kristus. Tetapi masih ada Bapak Ibu dari kita yang mencoba menduakan Tuhannya, yang percaya dengan kuasa-kuasa gelap, yang percaya dengan kuasa-kuasa orang-orang hebat yang sering kita sebut dengan dukun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bangsa ini mengalami sebuah krisis moral. Bangsa ini mengalami sebuah dosa yang sangat besar karena mereka tidak sadar akan perbuatan mereka. Mereka tidak sadar bahwasannya penyembahan berhala yang dilakukannya melukakan hati Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam hal ini Yeremia menegaskan di Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi Yeremia mengatakan di ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam hal ini Yeremia mengatakan bahwasannya terkutuklah orang-orang yang mengandalkan kuasa manusia. Tetapi dia mengatakan diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, manakah yang kita pilih? Apakah kita mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan? Manakah yang lebih kuat? Manusia atau Tuhan? Yang pasti sebagai orang Kristen yang sejati, kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, apakah yang akan kita petik dari kisah Nabi Yeremia ini? Yang pertama, tak ada yang bisa menggeser perintah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Nabi Yeremia mengalami pergumulan yang sangat berat. Karena Yerusalem sebagai tempat peribadahan umat, banyak dari mereka yang membuat berhala. Banyak dari mereka bangsa itu yang melukakan hati Tuhan, menciderai Yerusalem ini. Bapak Ibu, kita sama-sama tahu bahwa Yerusalem adalah kota suci yang sampai saat ini banyak dari antara kita bercita-cita, kapankah saya bisa merasakan untuk melihat kota Yerusalem itu? Kapankah saya punya rezeki biar saya bisa melihat Holy Land, melihat Yerusalem yang sangat megah dan agung itu? Tetapi Bapak Ibu, dikatakan di ayat 12, tahta kemuliaan agung sejak semula, tempat bait kudus kita. Dalam hal ini Yeremia mengatakan, walaupun Yerusalem ternodai akan dosa-dosa penyembahan berhala umat pada saat itu, tetapi Yerusalem diyakini tetap menjadi pusat peribadatan sampai saat ini. Sampai saat ini kita terus berlomba, berdoa, kapankah saya bisa datang ke Yerusalem? Inilah yang dikatakan Yeremia bahwasannya walaupun Yerusalem dihancurkan oleh penyembahan-penyembahan berhala, tetapi Tuhan menegaskan bahwasannya kuasanya tetap bisa mengembalikan Yerusalem itu untuk menjadi tempat peribadahan umat.
Bapak Ibu, inilah yang kita lihat pertama, bahwasannya tidak ada yang bisa menggeser kuasa Tuhan. Bagaimana sekuat apapun kita manusia, kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa melakukan untuk melawan kuasa Tuhan. Inilah yang ingin kita lihat pertama. Kita disadarkan bagaimana karya dan kebesaran Tuhan itu benar-benar nyata. Yang kedua, Tuhan sumber pengharapan dan Tuhan adalah sumber air yang hidup. Bapak Ibu, yang kedua dalam seruannya Yeremia menyatakan bahwa Tuhanlah pengharapan bagi bangsa Israel. Bisa kita lihat di ayat 13, ya Tuhan pengharapan Israel, semua orang yang meninggalkan Engkau akan mendapat malu. Orang-orang yang menyimpang darimu akan ditulis di debu tanah. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan sumber air yang hidup. Bapak Ibu, inilah sebuah kredo, sebuah pengakuan Nabi Yeremia yang mengatakan bahwasannya dalam melakukan tugas kenabiannya, dia menyadari hanya Tuhanlah sumber pengharapan, tidak ada yang lain. Dia menyandarkan diri bahwa hanya Tuhanlah sebagai sumber air hidup. Bapak Ibu, dalam hal ini kita melihat gambaran bahwasannya Tuhan adalah sumber air yang hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita tidak bisa terlepas dari namanya air. Kita bisa saja puasa untuk tidak makan, tetapi sulit bagi kita untuk tidak bisa puasa untuk tidak minum. Karena itu betapa begitu besar peranan air dalam hidup kita. Dan inilah yang digambarkan Yeremia. Yeremia menyatakan kepada bangsa itu bahwa untuk sadar bahwasannya hanyalah Tuhan sumber pengharapan. Hanyalah Tuhan sumber air yang hidup, tidak ada yang lain. Dan Yeremia menyatakan bahwasannya ketika kita tidak memakai Tuhan sebagai sumber pengharapan dan sumber air yang hidup, mereka akan mendapatkan sebuah ganjaran, sebuah hukuman. Ada sebab akibat yang akan terjadi ketika kita tidak memakai Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Bapak Ibu, dalam hal ini Yeremia menggambarkan bahwasannya kita akan mendapat malu dan akan ditulis dalam debu tanah. Metafora yang digambarkan Yeremia adalah bagaimana orang yang tidak mengandalkan Tuhan tidak akan berdaya. Dia tidak ada lagi kekuatan. Bagaikan sebuah debu tanah dan rasa malu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tanpa kita sadari, rasa malu adalah perbuatan yang sebaiknya kita hindari. Kita akan sangat sakit ketika kita dikatakan jangan sampai malu-maluin. Atau dalam bahasa Batak sering dikatakan naso maradat. Dalam arti bahwasannya rasa malu ini sebagai sebuah hal yang sangat buruk yang terjadi bagi kita. Dan diibaratkan sebagai debu dan tanah. Bisa kita lihat Bapak Ibu bahwasannya debu tanah ini adalah gambaran yang hanya berlalu saja. Yang ditiup dia bisa hilang. Yang ditiup dia bisa tidak kelihatan. Inilah yang digambarkan Yeremia ketika tidak memakai hidupnya Tuhan sebagai sumber pengharapan dan sumber air yang hidup. Bagaikan kita berjalan di padang pasir, kita tidak membawa air, kita akan mati kehausan. Begitulah juga ketika kita tidak mengakui dan sadar bahwa hidup kita tidak akan bisa jika tanpa Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah Bapak Ibu yang dinyatakan oleh teolog Jerman Jürgen Moltmann dalam bukunya Theology of Hope. Bagaimana dia berkata teologi harapan, yang dikatakan bahwa janji Tuhan pengharapannya selalu baru ke depan dan lebih kepada masa depan. Dan lebih penting daripada yang telah dilakukan di masa lampau, bahwa janji Tuhan terus baru. Dan dia mengatakan bahwa oleh karena itu kita juga harus menjadi aktif, menjadi pengharapan bagi dunia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita bisa menjadi pengharapan
bagi orang-orang yang saat ini, bagi orang-orang yang penuh dengan penderitaan, bagi dunia kita yang penuh dengan kerapuhan saat ini. Apakah kita bisa menjadi pengharapan bagi orang lain? Dan apakah kita mau memakai Tuhan sebagai sumber pengharapan dan sumber air yang hidup? Yang ketiga adalah pentingnya sebuah kesadaran. Bapak Ibu, dalam perjalanan hidupnya, Yeremia selalu sadar bahwa Tuhanlah pengharapannya, Tuhanlah pertolongan, dan Tuhanlah sumber kesembuhan. Bapak Ibu, Yeremia adalah nabi yang dikenal dengan nabi yang penuh dengan meratap. Yeremia menguatkan dirinya bahwa untuk menyatakan bahwa kesembuhan hanya dari Tuhan. Bisa kita lihat di ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah puji-pujianku. Bapak Ibu, dalam hal ini Yeremia sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang peduli terhadap umat yang percaya kepadanya. Dia mengatakan bahwa Yeremia selalu sadar bahwa puji-pujiannya hanya diberikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, begitupun juga dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kita perlu namanya sebuah kesadaran. Kita harus sadar bahwa dalam hidup ini kita tidak bisa melakukan apapun jika bukan dengan Tuhan, jika bukan tanpa campur tangan Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu menanamkan dalam diri kita bahwasannya sampai saat ini, apapun yang kita lakukan, keberhasilan apapun yang telah kita capai, kita harus percaya bahwasannya Tuhan turut bekerja. Jadilah orang yang tahu merasa daripada orang yang merasa tahu. Lebih baik dia tahu merasa, dia sadar bahwa hidup dia tidak terlepas daripada kehendak Tuhan. Daripada hidup yang merasa tahu seakan-akan dia mengetahui bahwa hidupnya karena perbuatannya. Yang keempat, Bapak Ibu, janganlah sekali-sekali ingin menguji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam hal ini kita melihat bagaimana sebuah kecacatan moral yang dilakukan bangsa itu ketika dia mempertanyakan kuasa Tuhan. Di ayat 15 dikatakan, sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di mana firman Tuhan itu, biarlah itu terjadi. Bapak Ibu, bangsa ini dengan kesombongannya, dia mencoba menyatakan untuk menguji, di manakah kuasa Tuhan yang besar itu? Di manakah kuasa yang Tuhan nyatakan, yang melalui nabi-nabinya, bagaimana dia menguji apakah firman Tuhan terus bekerja? Apakah firman Tuhan terus ada? Apakah firman Tuhan betul-betul mengobati kehidupan bangsa itu? Sehingga dia menguji firman Tuhan. Di manakah firman Tuhan itu? Biarlah itu terjadi. Dengan kesombongan mereka mengatakan seperti itu. Bapak Ibu, dalam hidup ini sudah banyak contoh yang kita dengar, yang kita baca, atau yang kita lihat ketika orang-orang besar atau orang-orang yang mencoba menguji Tuhan. Kita bisa lihat dalam kehidupan mereka berakhir dengan tragis. Mereka berakhir dengan hal-hal yang tidak wajar. Bapak Ibu, inilah pesan yang ingin kita lihat. Bahwasannya janganlah pernah kita sekali-sekali ingin menguji Tuhan. Terlebih utama menanyakan, di manakah firman-Nya? Bapak Ibu, firman Tuhan tidak pernah gugur. Dan Tuhan Yesus mengatakan, satu iota pun tidak akan hilang. Dalam hal ini, firman Tuhan tidak akan pernah gugur, tidak pernah akan tergeser, dan tidak pernah tidak terjadi bagi orang-orang yang mempercayai firman Tuhan itu. Bapak Ibu, dalam hidup ini pakailah Tuhan sebagai sumber pengharapan hidup kita. Dimanapun kita harus menjadi pengharapan. Kita menjadikan Tuhan sumber pengharapan,
tetapi kita juga harus menjadi pengharapan bagi orang-orang. Bertransformasilah dalam hidup ini. Berubahlah Bapak Ibu, janganlah menjadi seperti serupa dengan dunia ini, tapi menjadilah berubah dengan akal budi kita. Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang mempunyai sumber pengharapan, yang menjadi penawar bagi orang-orang yang merasakan kepahitan hidup. Jadilah obat bagi orang-orang yang butuh dengan rangkulan. Jadilah obat untuk orang-orang yang peduli terhadap ketidakadilan. Jadilah penawar dan jadilah cahaya harapan bagi orang-orang dan menjadi tiruan. Yang terakhir Bapak Ibu, dalam minggu ini, Minggu Septuagesima, Minggu 70 hari sebelum hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang akan kita lihat. Dalam hal ini 70 digambarkan bagaimana sebuah peristiwa pembuangan di Babilonia, dan angka 7 ini menggambarkan adalah angka yang sempurna. Dalam minggu ini kita disadari untuk melihat begitu besar kuasa Tuhan. Kita akan kembali merenungkan bagaimana peristiwa pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Bapak Ibu, kita akan siap-siap kembali masuk ke dalam minggu-minggu penderitaan. Bagaimana kita melihat minggu ini untuk melihat bagaimana sebuah peristiwa dan karya yang begitu besar dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga firman-Mu masih kami dengar. Dan ajarkanlah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sampai saat ini yang merasa hidupnya penuh dengan penderitaan. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati jemaat-Mu HKBP Adian Padang. Begitupun juga kiranya Engkau yang memberkati seluruh jemaat-Mu dan secara khusus seluruh pemirsa Nusantara TV yang saat ini mungkin dari mereka ada yang sakit, mengalami pergumulan. Biarlah kiranya ya Tuhan, kasih setiamu lah yang memberikan kesembuhan. Engkaulah yang memberikan mereka pengharapan. Ajarilah kami bahwa kiranya hidup kami tidak akan bisa apabila tidak berjalan bersamamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 770 sambil menyerahkan persembahan kita.